Pertama, buka aplikasi Livin by Mandiri. Klik ikon Livin Investasi. Klik banner daftar sekarang juga ya. Karena kamu belum punya rekeningnya, klik lagi, buka rekening investasi. Baca syarat dan ketentuan sebelum klik setuju, lengkapi dan verifikasi data diri kamu, isi risk profile questionnaire dengan jawaban yang kamu banget deh pokoknya. Pilih rekening sumber dana yang akan digunakan buat bertransaksi. Cek lagi data yang udah diisi. Sebelum lanjut, ganti posisi dulu, biar makin PW. Masukkan PIN, cukup pakai jempol. Dan tada! Registrasi selesai dan akan segera diproses. Lanjutin aja leha-lehanya. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial beli reksadana di Livin sambil ngurus rumah. Nyalakan vakum. Maju, maju, maju. Sekarang mundur. Mundur, mundur, mundur. Sambil dibuka ya aplikasi Livin by Mandirinya. Lalu klik fitur baru, Livin Investasi. Setelah itu, jika kamu melihat ada monstera yang kering, segera disiram ya. Recording in progress. Lalu baru kamu lanjut klik beli produk reksadana di layar investasi aplikasi Livin by Mandiri. Pilih produk yang sesuai dengan yang kamu inginkan. Bisa langsung bandingin sampai 3 jenis produk berbeda. Baca prospektus dan informasi ringkas produk sebelum cus klik beli. Baca syarat dan ketentuan sebelum klik saya setuju. Masukin nominal yang mau dibeli, terus masukin PIN deh. Nah, sekarang rumah udah beres dan kamu juga udah punya reksadana deh. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial atur investasi rutin reksadana di Livin Investasi sambil nonton drakor. Pertama, pilih-pilih dulu drakor yang mau ditonton. Sambil nunggu drakornya mulai, coba ambil HP-nya deh. Lalu buka aplikasi Livin by Mandiri dan klik fitur baru investasi. Masuk ke portfolio dan klik tombol investasi bulanan. Input nominal, pilih tanggal auto debit dan durasi investasinya. Terus masukin PIN deh. Nah, rencana investasi bulananmu udah selesai. Loh, nonton drakor kok sampai nangis gitu? Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial jual dan alihkan reksadana pakai Livin sambil yoga. Tarik nafas panjang. Pelan-pelan buang. Pakai tangan satunya, buka HP kamu. Lalu klik Livin by Mandiri. Dan pilih fitur baru, Livin Investasi. Klik detail portfolio. Di setiap produk yang kamu miliki, kamu punya pilihan untuk jual atau kamu juga bisa mengalihkan ke produk lainnya. Kalau mau dijual, klik tombol jual. Baca syarat dan ketentuan dan klik saya setuju. Tinggal masukkan jumlah unit yang mau dijual atau dialihkan, terus klik tombol lanjutkan. Habis itu, masukin PIN deh. Loh, kok malah rebahan? Ayo, lanjutin workoutnya. Proses pengalihan atau penjualan reksadana kamu pasti sudah selesai. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial registrasi reksadana pakai Livin sambil leha-leha. Pertama, buka aplikasi Livin by Mandiri. Klik ikon Livin Investasi. Klik banner daftar sekarang juga ya. Karena kamu belum punya rekeningnya, klik lagi, buka rekening investasi. Baca syarat dan ketentuan sebelum klik setuju, lengkapi dan verifikasi data diri kamu, isi risk profile questionnaire dengan jawaban yang kamu banget deh pokoknya. Pilih rekening sumber dana yang akan digunakan buat bertransaksi. Cek lagi data yang udah diisi. Sebelum lanjut, ganti posisi dulu, biar makin PW. Masukkan PIN, cukup pakai jempol. Dan tada!
Registrasi selesai dan akan segera diproses. Lanjutin aja leha-lehanya. Ini era baru investasi. Live in investasi. Do it smart, do it now. Tutorial beli reksadana di Livin sambil ngurus rumah. Nyalakan vakum. Maju, maju, maju. Sekarang mundur. Mundur, mundur, mundur. Sambil dibuka ya aplikasi Livin by Mandirinya. Lalu klik fitur baru, Livin Investasi. Setelah itu, jika kamu melihat ada monstera yang kering, segera disiram ya. Lalu baru kamu lanjut klik beli produk reksadana di layar investasi aplikasi Livin by Mandiri. Pilih produk yang sesuai dengan yang kamu inginkan. Bisa langsung bandingin sampai 3 jenis produk berbeda. Baca prospektus dan informasi ringkas produk sebelum cus klik beli. Baca syarat dan ketentuan sebelum klik saya setuju. Masukin nominal yang mau dibeli, terus masukin PIN deh. Nah, sekarang rumah udah beres dan kamu juga udah punya reksadana deh. Ini era baru investasi. Live in investasi. Do it smart, do it now. Tutorial atur investasi rutin reksadana di Live Investasi sambil nonton drakor. Pertama, pilih-pilih dulu drakor yang mau ditonton. Sambil nunggu drakor yang mulai, coba ambil HP-nya deh. Lalu buka aplikasi Livin by Mandiri dan klik fitur baru investasi. Masuk ke portfolio dan klik tombol investasi bulanan. Input nominal, pilih tanggal auto debit dan durasi investasinya. Terus masukin PIN deh. Nah, rencana investasi bulananmu udah selesai. Loh, nonton drakor kok sampai nangis gitu? Ini era baru investasi. Live in investasi. Do it smart, do it now. Tutorial jual dan alihkan reksadana pakai Livin sambil yoga. Tarik nafas panjang. Pelan-pelan buang. Pakai tangan satunya, buka HP kamu, lalu klik Livin by Mandiri. Dan pilih fitur baru, Livin Investasi. Klik detail portfolio, di setiap produk yang kamu miliki, kamu punya pilihan untuk jual atau kamu juga bisa mengalihkan ke produk lainnya. Kalau mau dijual, klik tombol jual. Baca syarat dan ketentuan dan klik saya setuju. Tinggal masukkan jumlah unit yang mau dijual atau dialihkan, terus klik tombol lanjutkan. Habis itu, masukin PIN deh. Loh kok malah rebahan? Ayo lanjutin workoutnya. Proses pengalihan atau penjualan reksadana kamu pasti sudah selesai. Ini era baru investasi. Live in investasi. Do it smart, do it now. Tutorial registrasi reksadana pakai Livin sambil leha-leha. Pertama, buka aplikasi Livin by Mandiri. Klik ikon Livin Investasi. Klik banner daftar sekarang juga ya. Karena kamu belum punya rekeningnya, klik lagi, buka rekening investasi. Baca syarat dan ketentuan sebelum klik setuju. Lengkapi dan verifikasi data diri kamu. Isi risk profile questionnaire dengan jawaban yang kamu banget deh pokoknya. Pilih rekening sumber dana yang akan digunakan buat bertransaksi. Cek lagi data yang udah diisi. Sebelum lanjut, ganti posisi dulu, biar makin PW. Masukkan PIN, cukup pakai jempol. Dan tada! Registrasi selesai dan akan segera diproses. Lanjutin aja leha-lehanya. Ini era baru investasi. Live in investasi. Do it smart, do it now. Tutorial beli reksadana di Livin sambil ngurus rumah. Nyalakan vakum. Maju, maju, maju. Sekarang mundur. Mundur, mundur, mundur. Sambil dibuka ya aplikasi Livin by Mandirinya. Lalu klik fitur baru, Livin Investasi. Setelah itu, jika kamu melihat ada monstera yang kering, segera disiram ya. Lalu baru kamu lanjut klik beli produk reksadana
di layar investasi aplikasi Livin by Mandiri. Pilih produk yang sesuai dengan yang kamu inginkan. Bisa langsung bandingin sampai 3 jenis produk berbeda. Baca prospektus dan informasi ringkas produk sebelum cus klik beli. Baca syarat dan ketentuan sebelum klik saya setuju. Masukin nominal yang mau dibeli, terus masukin PIN deh. Nah, sekarang rumah udah beres dan kamu juga udah punya reksadana deh. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial atur investasi rutin reksadana di Live Investasi sambil nonton drakor. Pertama, pilih-pilih dulu drakor yang mau ditonton. Sambil nunggu drakor yang mulai, coba ambil HP-nya deh. Lalu buka aplikasi Livin by Mandiri dan klik fitur baru investasi. Masuk ke portfolio dan klik tombol investasi bulanan. Input nominal, pilih tanggal auto debit dan durasi investasinya. Terus masukin PIN deh. Nah, rencana investasi bulananmu udah selesai. Loh, nonton drakor kok sampai nangis gitu? Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial jual dan alihkan reksadana pakai Livin sambil yoga. Tarik nafas panjang. Pelan-pelan buang. Pakai tangan satunya, buka HP kamu. Lalu klik Livin by Mandiri. Dan pilih fitur baru Livin Investasi. Klik detail portfolio. Di setiap produk yang kamu miliki, kamu punya pilihan untuk jual atau kamu juga bisa mengalihkan ke produk lainnya. Kalau mau dijual, klik tombol jual. Baca syarat dan ketentuan dan klik saya setuju. Tinggal masukkan jumlah unit yang mau dijual atau dialihkan, terus klik tombol lanjutkan. Habis itu, masukin PIN deh. Loh, kok malah rebahan? Ayo, lanjutin workoutnya. Proses pengalihan atau penjualan reksadana kamu pasti sudah selesai. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial registrasi reksadana pakai Livin sambil leha-leha. Pertama, buka aplikasi Livin by Mandiri. Klik ikon Livin Investasi. Klik banner daftar sekarang juga ya. Karena kamu belum punya rekeningnya, klik lagi, buka rekening investasi. Baca syarat dan ketentuan sebelum klik setuju, lengkapi dan verifikasi data diri kamu, isi risk profile questionnaire dengan jawaban yang kamu banget deh pokoknya. Pilih rekening sumber dana yang akan digunakan buat bertransaksi. Cek lagi data yang udah diisi. Sebelum lanjut, ganti posisi dulu, biar makin PW. Masukkan PIN, cukup pakai jempol. Dan tada! Registrasi selesai dan akan segera diproses. Lanjutin aja leha-lehanya. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial beli reksadana di Livin sambil ngurus rumah. Nyalakan vakum. Maju, maju, maju. Sekarang mundur. Mundur, mundur, mundur. Sambil dibuka ya aplikasi Livin by Mandirinya. Lalu klik fitur baru, Livin Investasi. Setelah itu, jika kamu melihat ada monstera yang kering, segera disiram ya. Lalu baru kamu lanjut klik beli produk reksadana di layar investasi aplikasi Livin by Mandiri. Pilih produk yang sesuai dengan yang kamu inginkan. Bisa langsung bandingin sampai 3 jenis produk berbeda. Baca prospektus dan informasi ringkas produk sebelum cus klik beli. Baca syarat dan ketentuan sebelum klik saya setuju. Masukin nominal yang mau dibeli, terus masukin PIN deh. Nah, sekarang rumah udah beres dan kamu juga udah punya reksadana deh. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Disiarkan langsung dari Studio 606
Training Center Mandiri University, kami persembahkan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada seluruh nasabah utama dan nasabah setia Bank Mandiri dalam acara Mandiri Beraksi Belajar Asik Investasi Volume 6 tahun 2023 spesial edisi Ramadan. Yang perkenalkan, saya Astari Adityawati, Wealth Specialist and Advisory Bank Mandiri yang akan memandu webinar pada sore hari ini. Mandiri Beraksi atau Belajar Asik Investasi merupakan webinar rutin yang diselenggarakan Bank Mandiri untuk sharing terkait tren investasi dan kondisi market terkini untuk seluruh nasabah Bank Mandiri. Nah, secara khusus di bulan Ramadan ini, sambil ngabuburit, kita akan mendengarkan sharing dan pemaparan dari para narasumber tentang investasi dan kaitannya dengan bulan Ramadan. Apa kabarnya Bapak dan Ibu? Kami berharap Bapak dan Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan bagi Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga puasa dan ibadahnya lancar. Nah, pada webinar kali ini, kita akan membahas mengenai wanita dan investasi. Tepatnya, bagaimana pentingnya seorang wanita menjadi pribadi yang independen secara finansial. Nah, untuk membahas hal tersebut, hari ini kita telah kedatangan narasumber yang sudah 3 minggu berturut-turut setia menemani ngabuburit kita di setiap Rabu sore ini, yaitu Mbak Prita Gozi. Beliau merupakan Principal Consultant dan CEO Zep Finance sejak 2009. Assalamualaikum Mbak Prita, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Astari. Senang sekali nih sudah 3 minggu berturut-turut ngabuburit nasabah setia Mandiri ini ditemani oleh Mbak Prita. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, mari kita berkenalan dengan narasumber kita yang kedua, yaitu Mbak Astrid Fitrina yang biasa disebut dengan Mbak Ria. Beliau adalah Mutual Fund Sales PT Batavia Prosperindo Asset Management. Sore, Mbak Ria. Halo, sore Mbak Astari. Selamat sore nasabah Bank Mandiri yang terhormat dan selamat sore juga Mbak Prita. Salam kenal. Ya, terima kasih untuk Mbak Prita dan Mbak Ria sudah hadir untuk menyediakan waktunya ya untuk ngabuburit bersama nasabah setia Bank Mandiri. Nah, sebelum kita memulai, kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber terkait topik yang akan kita bahas hari ini, akan ada sesi tanya jawab di akhir acara. Nah, Bapak Ibu juga dapat meninggalkan pertanyaan di kolom chat atau Q&A. Nah, kita mulai aja nih, Mbak Prita. Jadi, tadi saya sudah menyampaikan bahwa tema hari ini nih perempuan dan investasi gitu ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya peran perempuan dalam mengelola keuangan dalam keluarga itu sendiri? Dan biasa nih disebut sebagai manajer keuangan bagi keluarga ya Mbak Prita ya. Nah, ini boleh disampaikan nih
Iya, Mbak Astari, Mbak Ria, dan semua teman-teman yang sudah hadir nih, seneng banget ketemu lagi ya. Mudah-mudahan di pekan ketiga ini semuanya semakin baik. Yang THR-nya sudah turun, selamat. Jangan sampai sudah kosong lagi ya, mudah-mudahan. Nah, biasanya nih kalau misalnya kita berbicara keuangan rumah tangga, baik yang masih lajang maupun yang sudah menikah, maka peran perempuan tuh memang banyak banget Mbak Astari. Terutama kalau misalnya teman-teman yang hadir di sini itu sudah berkeluarga atau berencana untuk berkeluarga. Kenapa? Karena kalau kita tanya ya, sebenarnya perempuan tuh ngapain sih? Emang perempuan tuh manajer keuangan ya dalam rumah tangga. Nah, ini adalah satu studi nih yang menarik banget ya. Aku suka banget sama studi itu. Jadi studi itu menyatakan bahwa ternyata kalau misalnya perempuan itu di dalam rumah tangganya itu bisa saja dia tuh terlibat langsung maupun tidak langsung gitu ya. Nah, terlibat langsung atau tidak langsung tuh gimana? Jadi pertama dia bisa memilih nih antara pasangan suami dan istri tersebut, apakah mungkin dia ingin melakukan pengelolaan keuangan secara bersama-sama. Nah, orang yang melakukan pengelolaan keuangan secara bersama-sama itu disebutnya adalah pengelolaan keuangan yang sifatnya sinkrotik. Jadi dia bersama-sama. Kemudian bisa juga dia ini dikendalikan oleh salah satu pasangan. Jadi kalau dikendalikan salah satu pasangan itu bisa saja yang perempuan, berarti namanya female dominan, dan bisa juga yang laki-laki atau male dominan. Dan yang terakhir itu adalah pasangan suami istri yang memilih untuk dia tuh menjalankannya secara sendiri-sendiri atau otonomus. Nah, Mbak Astari tahu nggak sih kalau misalnya ya di antara 4 pengelolaan keuangan tersebut, kira-kira yang mana nih? Coba Bapak Ibu semua teman-teman mungkin bisa nanti share di kolom chat atau gimana lah ya, kalau bisa di kolom chat. Di antara 4 yang tadi Prita sebutkan ya, ada yang sinkretik, ada yang female dominan, male dominan, dan autonomous. Mana kira-kira yang problema keuangannya paling minim di antara 4 yang tadi? Ayo Bapak Ibu semua. Mbak Astari inget nggak? Kita akan pernah ngobrolin loh. Yang mana Mbak? Yang mana ya nih? Kayaknya yang paling aman yang bersama-sama mungkin ya. Kayaknya gitu ya, kamu betul banget Mbak Astari. Jadi kalau keuangan rumah tangga ternyata yang paling minim masalah rumah tangganya itu dalam hal finansial itu kalau mereka memilih untuk bisa mengelola bersama-sama. Masalahnya Mbak Astari, mengelola bersama-sama kan kadang-kadang susah ya, karena namanya juga perempuan dan laki-laki, pasangan suami dan istri itu kadang-kadang menyambungkan jadi satu itu juga tidak mudah, benar nggak sih? Nah, kalau misalnya menyambungkan sesuatu tidak mudah, ternyata pilihan berikutnya yang masih lumayan minim gitu ya, itu ternyata adalah pemilihan yang female dominan. Makanya ini kenapa perempuan yang melek literasi keuangan, perempuan yang pandai berinvestasi, yang mengerti bagaimana mengambil keputusan-keputusan dalam hal finansial, itu jadi berarti sekali. Karena kalau Anda tidak bisa istilahnya tuh bersama-sama nih ya untuk mengelola keuangan di dalam rumah tangga, ya berarti next best thing-nya itu adalah si perempuan. Nah, di sini juga ada beberapa data statistiknya yang menyatakan bahwa perempuan yang diberikan otonomi untuk bisa mengelola keuangan itu ternyata 94%-nya itu merasa dia lebih percaya diri mengenai masa depannya. Lalu mereka juga bilang bahwa 93% dari mereka kalau mereka melek tentang finansial itu mereka akan membuat mistake atau kesalahan yang lebih sedikit. Dan 91% mengatakan bahwa dia less stress about money. Nah, kalau udah berbicara seperti ini, ternyata perempuan tuh memiliki 3 peran nih di dalam rumah tangganya. Peran yang pertama adalah dia bisa menjadi manajer keuangan dalam rumah tangga kalau memang ternyata dia dipilih atau dia memang volunteer dirinya untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga. Perempuan juga pasti menjadi manajer pembelian karena semua brand-brand yang ada di rumah tuh biasanya perempuan ya yang nentuin ya, dari mulai air mineralnya apa, shampoo-nya apa, dan lain-lain gitu ya. Kadang-kadang kalau laki-laki mah apa aja jadilah gitu ya, mau apapun yang penting beres gitu. Tapi kalau perempuan tuh dipilih-pilih gitu, biasanya kayak gitu. Dan perempuan itu adalah penggiat literasi keuangan pertama dalam rumah tangga, terutama kalau nanti mereka kelak sudah memiliki anak dan keturunan. Karena memang belajar pertama itu adanya di rumah. Jadi inilah kenapa perempuan itu perannya besar sekali dalam pengelolaan keuangan, terutama kalau sudah berkeluarga, Mbak Astari dan Mbak Ria.
Wah, menarik banget nih, Mbak Prita. Jadi yang paling minim ributnya gitu ya, yang bersama-sama ya, tapi mungkin jarang gitu ya Mbak Prita ya, lebih banyak yang female dominan ya kalau by statistik ya. Dan tadi peran wanita juga selain manajer keuangan, ternyata yang menariknya adalah manajer pembelian juga ya, atau procurement ya. Oke, nah mungkin kita beralih ke Mbak Ria nih. Nah tadi Mbak Prita udah menyampaikan peran wanita. Nah kenapa ya berarti perempuan tuh harus cerdas berarti ya Mbak Ria ya untuk mengelola keuangan. Kalau menurut Betul. Mbak Ria bagaimana? Iya, betul Mbak Sari. Tadi yang Mbak Prita juga sudah utarakan gitu ya, bahwa memang perempuan sebaiknya memang melek terhadap literasi keuangan karena memang tidak bisa dipungkiri perempuan sebagai orang yang seringkali dikatakan multitasking gitu ya. Dalam rumah tangga ini bertindak sebagai menteri keuangannya gitu ya. Jadi perempuan yang biasanya mengolah keuangan bagi keluarganya, kemudian membuat pos-pos anggaran. Kemudian di situ biasanya perempuan yang tadi milih-milihin barang yang mana lebih jeli gitu ya, bisa memilih dengan harga yang mungkin lebih resilient gitu ya, dengan kualitas yang bagus, itu biasanya perempuan yang lebih teliti satu per satu gitu ya, dengan sifat multitasking-nya. Memang ini yang membuat literasi keuangan atau perempuan gitu ya, harus melek investasi karena ibu gitu atau perempuan ini dianggap sebagai menteri keuangan di dalam keluarga. Dan ini bukan berlaku untuk yang sudah berumah tangga saja gitu ya, untuk yang belum berkeluarga pun sebenarnya jika melek terhadap investasi, mereka lebih bisa sedari dini menentukan kepentingan atau menentukan keuangannya di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Tadi Mbak Prita juga sempat mengatakan bahwa literasi keuangan itu biasanya dari ibu lebih dulu gitu ya, dan itu memang secara pribadi saya rasakan sendiri gitu ya, di mana saya pertama kali diedukasi mengenai literasi keuangan gitu ya, mengenai manajemen keuangan atau mengenai finansial gitu ya, sebenarnya dari rumah sendiri, dari ibu saya sendiri gitu ya, di mana pertama kali saya ingat banget masih di awal-awal SD gitu ya, ibu saya kebetulan ibu rumah tangga, jadi begitu dapat uang bulanan dari ayah saya gitu ya, dia akan menulis budgeting gitu ya, akan tulis keperluan-keperluan apa aja. Zaman dulu kan nggak seperti sekarang ya, yang semuanya cashless gitu ya. Zaman dulu semuanya dalam bentuk cash. Nah, ibu saya masukin satu-satu, ada amplopnya gitu ya untuk pos-posnya. Nah, itu sangat menginspirasi saya. Dan begitu saya beranjak dewasa gitu ya, dan kemudian memperoleh pemasukan gitu ya, saya pun belajar gitu ya untuk menerapkan kembali apa yang sudah saya lihat dari orang tua saya sebelum-sebelumnya. Dan kalau kita bicara mengenai perempuan nih, Mbak Astari, Mbak Prita, nasabah Bank Mandiri yang terhormat, di mana kalau kita lihat memang life expectation dari perempuan ini biasanya lebih tinggi gitu ya daripada laki-laki. Nah, ini juga yang membuat perempuan memang sangat perlu gitu ya untuk melek terhadap keuangan, karena kalau kita lihat mungkin perempuan yang bekerja gitu ya, tentunya ada usia retirement-nya, ada usia pensiunnya, sedangkan life expectation-nya lebih tinggi gitu ya, di mana di situ tentunya ada gap yang harus diisi dengan menyisihkan apa yang kita hasilkan sekarang untuk kehidupan yang masa depan. Seperti itu Mbak Sari. Wah, menarik nih Mbak Ria. Jadi life expectancy-nya dari wanita ini longer sampai 6 tahun ya by statistik ya. Jadi oleh karena itu wanita ini penting banget untuk ke depan menjadi tulang punggung ya. Kalau misalnya tadi by ekspektasi kan wanita lebih lama gitu ya. Nah, kembali ke Mbak Prita, tadi Mbak Ria sudah menyampaikan mengenai pos-pos pengeluaran gitu ya, seperti tadi pengalaman di waktu kecilnya mamahnya masukin di amplop gitu ya pos pengeluaran apa saja. Nah, idealnya nih Mbak Prita, bagaimana sih cara mengatur pengeluaran dalam rumah tangga atau dalam keluarga ya. Jadi mungkin nggak harus rumah tangga, bagi wanita yang belum berkeluarga juga bisa tahu nih idealnya tuh bagaimana sih pos-pos pengeluaran sehari-hari yang ideal.
Ya, jadi pertama-tama tuh sebenarnya kita harus tahu untuk diri kita sendiri ataupun kalau kita sudah berumah tangga itu apa nih yang sedang kita kejar. Biasanya dalam hidup itu kita akan mengejar 5 hal. Jadi yang pertama adalah kebutuhan rutin keluarga. Jadi kadang kala nih mungkin saat ini status kita adalah kita memang sedang memenuhi kebutuhan-kebutuhan rutin. Jadi memang masih di situ. Otomatis kita mungkin belum terlalu fokus pada menabung atau investasi karena memang fokus kita di gimana menjadikan cash flow kita tuh tidak minus gitu loh teman-teman. Nah kalau fokusnya masih di sini ya nggak apa-apa juga. Artinya nanti yang harus dibenahi itu adalah cara budgetingnya. Lalu yang kedua adalah mungkin ada yang sudah mulai fokus untuk membangun rumah tinggal, yaitu di tempat home base. Kenapa? Karena mungkin di sini teman-teman apalagi mandirian sih ya, itu mungkin banyak yang bekerja itu di lokasi yang berbeda dengan home base-nya. Nanti ketahuannya dari mana? Ketahuannya adalah pada saat nanti lebaran mudik gitu. Berarti ternyata home base-nya bukan di tempat dia bekerja barangkali. Nah, dari situlah ternyata akhirnya kita jadi punya prioritas, oh saat ini saya prioritasnya adalah mungkin membangun rumah. Lalu ada juga mungkin yang prioritasnya adalah mempersiapkan dana kesehatan, ini terutama untuk teman-teman di sini yang mungkin sudah memasuki usia-usia milenial senja nih, Mbak Estari dan Mbak Ria ya. Kalau bahasa di Mbak Ria sih kayaknya masih milenial yang awal gitu ya. Atau mungkin di sini juga banyak Gen Z. Tapi kalau yang sudah senja-senja, tolong itu persiapan dana kesehatan jangan sampai kelupaan. Apalagi perempuan ya. Tadi udah disebutkan tuh, perempuan itu memiliki harapan hidup yang cukup panjang. Jadi persiapan dana kesehatan itu menjadi penting banget. Nah, kemudian kita pasti punya tujuan-tujuan keuangan yang berbeda. Dari mulai apa macam-macam lah, yang sifatnya kebutuhan, sifatnya keinginan, sifatnya kemewahan tuh semuanya boleh, dan cara untuk mewujudkannya adalah menabung dan berinvestasi. Dan yang paling terakhir, kita memang perlu sekali untuk membangun dana hari tua. Nah, oleh sebab itu kita pilih dulu nih prioritasnya yang mana, baru kemudian kita masukkan ke dalam pos-pos pengeluaran. Nah, ini yang menarik. Pada saat saya biasanya ya menyajikan pos-pos pengeluaran, itu kan paling suka dengan sistem persentase. Sistem yang paling saya sukai itu adalah membagi jadi 3, living, saving, playing. Biasanya living ini jatuhnya 50% dari penghasilan kita, saving ini 30% dari penghasilan kita, dan playingnya 20% dari penghasilan kita. Nah, aku sering diprotes gitu ya, sering banget diprotes karena banyak orang yang bilang, itu nggak masuk akal, sehingga banyak yang kemudian suka share juga nih gitu ya, ada materi-materi kalau nggak di Instagram atau TikTok yang mungkin membawakan, oh sebenarnya nggak perlu tuh bikin persentase, yang penting dibagi-bagi aja, yang penting asal cicilannya nggak lebih dari sekian persen, ini sekian persen. Tunggu dulu teman-teman, secara financial planning aku mau ajarin ada 3 cara budgeting ya. 3 cara budgeting ini sebenarnya akan dipilih sesuai dengan penghasilan kita saat ini berapa. Jadi kuncinya itu adalah memang di jumlah penghasilan yang akan kita kelola, maka cara budgetingnya pun akan berbeda. Semakin besar penghasilan yang kita miliki teman-teman, tentu saja cara pengelolaannya harus berbeda dengan saat mungkin kita masih first jobber dulu. Nah, yang sering dibawakan misalnya bahwa nggak bisa dalam persentase dan lain-lain, itu namanya zero sum budgeting. Atau kalau di bahasa Indonesiakannya adalah habiskan saja penghasilanmu atau habiskan saja gajimu, kira-kira seperti itu. Makanya namanya zero sum, kalau dijumlahin itu zero. Nah, bagaimana cara membaginya? Yang pertama kita keluarkan itu adalah untuk living. Jadi biaya-biaya hidup tuh semuanya didata gitu ya. Karena memang nggak bisa dibuat persentase oleh dia. Kemudian dia akan malah ngeduluin itu playing terlebih dahulu. Karena dia butuh hiburan, dia butuh punya keinginan. Nah sisanya itu baru yang masuk ke saving. Makanya biasanya dari sisa itu dia memang hanya mampu melakukan satu hal. Kalau enggak dana darurat, atau lagi investasi, atau cuma nabung. Jadi hanya salah satu di antara 3 hal besar yang harus dia lakukan. Lalu kalau sudah naik penghasilannya 15 juta rupiah ke atas, kalau misalnya dia sudah sampai di sini, itu nggak boleh lagi pakai cara zero sum budgeting. Harus mulai switching menjadi alokasi simple yang tadi Prita sampaikan, 50% untuk living, 20% untuk playing, dan 30% untuk saving. Dalam hal ini, savingnya pun masih saya bebaskan. Jadi misal dari 4,5 juta jatahnya, mau lebih besar di mana? Ya monggo aja. Misalnya prioritasnya saat ini lebih banyak untuk dana darurat, nggak apa-apa. Berarti mungkin investasi dan nabungnya lebih kecil. Tapi kalau dana daruratnya udah cukup, berarti dia harus switch nih. Udah mulai banyak di nabung dan investasi. Nah, untuk teman-teman yang penghasilannya sudah 50 juta ke atas,
Ada amin ya, teman-teman semua. Jangan bilang nggak ada gitu ya, amin gitu. Harus pakai alokasi Zapfin. Jadi lebih detail lagi, 5% untuk zakat sedekah sosial, 60% untuk berbagai biaya hidup termasuk cicilan. Artinya kalau kita udah nggak punya cicilan lagi, itu bisa dikecilin. Bisa dilempar ke bagian saving atau playing. Nah, playingnya ini malah cukup 10%. Kenapa? Karena 10% dari 50 juta udah 5 juta nih teman-teman ya. Kalau sebelumnya kan 15 juta itu 20%-nya hanya 3 juta. Secara rupiah sudah bisa membeli berbagai hal yang ada di dunia ini gitu ya. Emang mau makan steak tiap hari, nanti kan capek juga ya, kadang-kadang pengen nasi gitu. Jadi 5 juta saja sudah cukup. Nah, di savingnya itu teman-teman sudah bisa bagi-bagi. Misal dana darurat dan pembelian premi asuransi dialokasikan 10%, lalu nabung untuk mau beli sesuatu 5%, investasi bisa 10%. Bahkan kalau nanti sudah tidak punya cicilan, itu cicilan yang tadinya 30% bisa dialihkan untuk berinvestasi. Jadi inilah cara kita sebagai perempuan membuat pengaturan pengeluaran dalam bentuk pos-pos. Betul, kita memang harus selalu lihat situasi kita saat ini seperti apa, kita cocokkan dengan penghasilan kita. Baik, Mbak Prita, lengkap banget nih. Nah, kalau misalnya Mbak Prita nih, banyak yang saat ini bilang, wah ini saya ini sandwich generation nih, masih harus membiayai orang tua. Nah, ini berarti bentuknya gimana nih Mbak Prita nih? Di Yang alokasi mana ya? yang mana ya? Apakah living ya berarti? Nah, kalau untuk sandwich generation itu sebenarnya biaya livingnya jadi lebih besar, Mbak Astari. Jadi instead of dia mungkin hanya membiayai dirinya, pasangan dan mungkin anak-anaknya kalau sudah ada, dia juga membiayai keluarganya. Jadi memang porsi livingnya jadi lebih besar gitu ya. Nah, itu sebabnya kenapa kalau sandwich generation itu dia akan lebih menantang gitu pada saat dia membuat prioritas living tersebut. Itu sebab tadi aku bilang kalau teman-teman saat ini livingnya misalnya terlampau besar, berarti nanti yang akan kepotong itu adalah di playingnya. Playingnya udah nggak bisa dipotong, berarti nanti yang akan kepotong lagi adalah savingnya. Tapi saat ini usahakan dulu kita mengambil batas atas living kita sesuai dengan angka yang ada di layar ini. Kira-kira gitu Mbak Astari. Oke. Nah, Mbak Prita, berarti bagaimana sih sebenarnya pentingnya nih literasi atau seperti ini gitu ya, literasi keuangan nih bagi perempuan nih seberapa penting sih? Banyak karena para perempuan yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola rumah tangga, mengelola keuangan rumah tangganya gitu ya. Jadinya banyak yang wah ini jadinya boros atau jadinya dana daruratnya belum terpenuhi gitu ya. Seberapa penting sih sebenarnya? Iya, penting banget. Jadi ini kenapa acara-acara seperti ini tuh bagus banget ya untuk para perempuan. Dan saya senang banget, apalagi temanya adalah untuk perempuan. Dan sebenarnya kan ini bulan April juga ya. Jadi selain Ramadan, ini bulan April, bulan Kartini. Jangan lupa. Jadi nanti saat kita libur tuh ternyata ada hari Kartini di situ. Itu mengingatkan kita bahwa perempuan, yuk jangan melupakan tentang literasi keuangan. Jadi ternyata ada penelitiannya nih gitu ya. Secara rata-rata perempuan yang berbagi tugas dengan pasangannya itu dia akan mengambil 55% tanggung jawab mengenai pengambilan keputusan keuangan. Nah, kalau dia tidak memiliki literasi, hanya setengah dari mereka yang confident untuk mengelola investasi. Jadi gimana kita mau bicara kiat berinvestasi bagi perempuan? Kalau perempuan ini aja nggak melek atau nggak tahu tentang literasi keuangan, sehingga di antara kita yang hadir di sini, kalau kita nggak melek, itu setengahnya tuh nggak pede. Makanya akan mulai muncul nanti kalau pertanyaan ke Mbak Ria adalah, aduh investasi apa nih yang aman karena aku takut. Investasi apa ini karena aku takut. Nah, jadi nggak confident, penuh dengan ketakutan dan keraguan-raguan. Kira-kira seperti itu. Nah, inilah kenapa penting sekali bagi setiap perempuan untuk mengikis keraguan-raguan dan ketakutan tersebut dengan belajar. Nah, belajar itu bukan cuma teori, tetapi juga melakukannya secara langsung. Karena dalam hal menabung, berinvestasi, dan mengelola keuangan, yang paling bagus itu adalah sebetulnya praktek langsung. Praktek langsung itu kuncinya ya. Jadi kapan mulai investasi ya sekarang juga ya. Atau baiknya kemarin ya. Bahwa bagi tiap perempuan nih yang THR
gitu ya, tapi masih takut gitu untuk memulai investasi. Tadi Mbak Prita udah sampaikan langsung praktek gitu ya. Nah, sebenarnya gimana sih cara langsung praktek berinvestasi itu buat perempuan? Karena tadi Mbak Prita udah sampaikan banyak yang masih aduh takut gitu. Gimana ya? Apalagi kebutuhannya banyak. Kalau ditaruh di investasi nanti marketnya volatile, nanti investasinya jadi turun. Nah, ini banyak ketakutan nih bagi para perempuan nih seperti ini. Nah, bagaimana nih kira-kira tipsnya nih? Iya. Jadi benar, Mbak Asari. Jadi kalau misalkan kapan sih, waktu yang tepat untuk berinvestasi, kapan sih mulai investasi untuk perempuan, ya memang harus dipraktekin gitu ya. Karena kalau kita nggak praktek-praktek, kita nggak kenal-kenal. Kalau nggak kenal ya nggak sayang gitu ya, nggak gimana kita mau suka sama yang namanya investasi kalau kita nggak pernah mencoba sama sekali. Nah, tapi memang, dalam kita berinvestasi pun kita harus, memperkirakan gitu ya, atau kita harus memperhatikan beberapa hal yang, harus kita, lihat gitu ya, dalam berinvestasi supaya tidak salah dalam berinvestasi. Di mana kalau misalkan kita memang mau mempraktekkan nih, mulai mempraktekkan investasi gitu ya, kita pertama harus tentuin dulu, ini kita investasinya mau berapa lama sih untuk jangka waktunya? Kemudian tujuan investasinya itu apa? Kemudian tingkat resiko kita apa gitu ya, tingkat resiko yang diinginkan seperti apa? Apakah ini investasinya untuk jangka waktu, pendek, untuk anak sekolah bulan depan gitu, mungkin bulan Juli gitu ya, beberapa bulan lagi, 2 bulan, 3 bulanan lagi, ini sudah mulai masuk sekolah gitu ya, anak-anak tahun ajaran baru. Kemudian ini yang nanti akan menentukan tingkat resikonya seperti apa, kemudian keadaan keuangan kita juga jangan lupa, dan kita juga harus berkaca kepada pengalaman-pengalaman kita. Nah, pengetahuan ini juga penting. Nah, ini pentingnya kita sebagai perempuan harus melek investasi gitu ya, karena semakin banyak pengetahuan kita, ini juga akan membuat kita semakin bijak dalam menentukan pilihan investasi kita. Nah, mungkin kalau bingung gitu ya, gimana sih saya bisa tahu saya punya tingkat resiko seperti apa? Nah, aplikasinya Bank Mandiri, Livin gitu ya, itu juga sangat membantu kalau misalkan teman-teman nasabah Bank Mandiri sudah download gitu ya, bisa dibuka. Nah, nanti di situ ada beberapa pertanyaan kuesioner gitu ya. Nah, di situ, bisa membantu kita untuk menentukan kita profil resikonya seperti apa. Jadi memang tadi, kalau kita mau mulai investasi, kita mulai coba gitu ya, kita coba kenalan sama investasi itu sendiri, tapi kalau sudah kenalan dengan investasi itu jangan lupa pakem-pakem yang harus kita pegang seperti jangka waktu investasi, tujuan investasi gitu ya. Karena kalau misalkan ternyata begitu sudah kita coba nih, menjawab beberapa kuesioner yang ada di Livin, ternyata kita profil resikonya adalah agresif gitu ya. Tapi kita butuh, kita mau investasi untuk uang sekolah nanti di bulan Juli anak kita, dan kita investasikan ke reksadana saham gitu misalkan, karena kita profil resikonya adalah agresif. Itu menjadi pilihan yang kurang tepat gitu ya, karena tadi profil resiko juga harus disesuaikan dengan tujuan investasi dan juga kapan uang itu harus digunakan. Nah, Mbak Ria, kenapa ya sebenarnya kalau kita ngelihat gitu ya, inklusi keuangan nih bagi perempuan nih masih jauh lebih rendah laki-laki gitu, bahkan mungkin walaupun padahal di rumahnya sendiri gitu ya, perempuan itu udah jadi manajer keuangan atau bahkan manajer pembelian, namun inklusi keuangan ini bagi perempuan ini masih rendah gitu. Bagaimana sih caranya untuk meningkatkan inklusi keuangan nih bagi pemerintah, apalagi Mbak Ria di Batavia mungkin bisa sharing gitu ya, sering bertemu nasabah atau investor gitu yang perempuan, itu bagaimana gitu caranya untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi perempuan dan mungkin lainnya lagi gitu. Ya, sebenarnya di zaman yang serba keterbukaan informasi seperti sekarang ini, itu kita sendiri kalau mau proaktif gitu ya, kita mau mencari ilmu-ilmu gitu ya, atau mencari literasi mengenai keuangan itu sudah cukup banyak gitu ya. Bank Mandiri sendiri, baik di YouTube-nya gitu ya, kemudian juga melalui aplikasinya Bank Mandiri Livin gitu ya, juga sudah cukup banyak gitu ya untuk men-share hal-hal mengenai investasi gitu ya, dan juga mengenai market. Jadi memang salah satu caranya adalah kita bisa proaktif, kita lihat dari sosial media pun juga sudah cukup banyak. Aku juga follower Instagram-nya Mbak Prita gitu ya, di mana di situ sangat banyak hal-hal yang
bisa sangat mengedukasi kita sebagai seorang perempuan. Jadi memang kalau misalkan inklusi buat wanitanya terlihat sedikit gitu ya, nah mungkin kitanya juga bisa proaktif gitu ya di era keterbukaan informasi seperti sekarang. Nah, mengedukasi diri sendiri mengenai keuangan dan investasi itu juga sebagai salah satu solusi sebenarnya untuk meningkatkan rasa percaya diri kita sebagai perempuan untuk mau berinvestasi dengan strategi yang tepat sesuai dengan kita punya tujuan dan juga kita punya profil resiko. Oke, baik Mbak Ria. Jadi penting banget ya untuk menentukan gitu ya jangka waktu investasi, kemudian tujuannya itu apa, kemudian tingkat risikonya juga ya yang mana gitu, karena setiap orang memiliki profil risiko yang berbeda ya. Benar nggak Mbak Ria? Iya, betul sekali Mbak Sari. Dan kemudian keadaan keuangannya juga ya, karena mungkin berbeda dengan tadi yang Mbak Prita sampaikan, dari yang mungkin gajinya dari 7 juta, kemudian 15, kemudian 50, mungkin berbeda-beda kondisi keuangan, sehingga mungkin jangka waktunya atau tujuan investasinya juga pun berbeda ya. Nah, beralih ke Mbak Prita nih, jadi sebenarnya bagaimana sih pentingnya investasi nih Mbak Prita nih buat perempuan gitu. Tadi kita udah diskusi atau udah ngebahas gitu ya untuk bagaimana mengelola pengeluaran, bagaimana juga literasi keuangan itu seperti apa. Nah, sekarang bagaimana sih pentingnya itu investasi dan mengapa gitu ya perempuan itu disebut masa depannya investasi gitu. Ya, jadi aku sekarang mau kasih tips-tips nih untuk perempuan dan sekaligus mengingatkan kenapa kita sebagai perempuan tuh penting banget nih untuk mulai berinvestasi. Jadi ada 5 hal yang membuat kita tuh harus menyadari, oh udah nggak bisa lagi nih kita istilahnya tuh bersembunyi di balik aku terlalu sibuk, aku terlalu capek atau aku nggak ngerti apa-apa. Ya kalau sibuk ya diluangkan waktunya, kalau aku capek ya adakan waktunya, kalau aku nggak ngerti apa-apa ya belajar gitu loh. Nah, kenapa ini jadi penting banget? Karena pertama, kita mesti menyadari bahwa yang namanya biaya hidup itu pasti meningkat karena adanya faktor inflasi ya. Kebetulan kita hidup di negara yang memang ada inflasinya gitu. Mungkin adalah negara yang memang inflasinya lebih terbatas gitu, mungkin seperti Jepang, tapi ya waktu pandemi ini aja Jepang luar biasa nih, sekarang lagi naik banget. Kemudian yang kedua, kita pasti punya kebutuhan-kebutuhan ya, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum, di antara kita pasti punya keinginan dan kebutuhan. Jadi dari mulai pendidikan anak gitu ya, kemudian mungkin mau liburan, keperluan ibadah, dan kita juga perlu untuk pemenuhan kebutuhan masa depan. Kalau dibicarakan tentang dana pensiun itu bukan suatu keinginan, itu sesuatu yang sifatnya pasti. Kita semua mau kata pakai skincare anti-aging seperti apapun teman-teman, ya usia kita pasti bertambah gitu ya. Jadi tolong yang dikasih skincare itu jangan cuma wajahnya, tetapi dompetnya juga, supaya dana pensiun kita tuh tetap glowing nih teman-teman gitu ya, supaya nanti di momen di saat kita sudah tidak terlalu bisa produktif, kita juga bisa tetap hidup dengan nyaman. Lalu pemenuhan kebutuhan aset konsumsi seperti misalnya kepemilikan rumah tinggal dan lain-lain. Aku ingatkan sekali lagi tadi statistik yang dibawakan Mbak Ria itu menyatakan bahwa harapan hidup perempuan tuh panjang, tetapi perempuan bekerja katanya ini lebih pendek daripada pria gitu ya. Jadi mungkin ada yang sebelum pensiun dia udah selesai, ada juga mungkin yang kemudian merawat keluarga. Nah, ini kenapa mumpung kita produktif, ini kita penuhi kebutuhannya. Dan perempuan itu wajib menjadi mandiri finansial. Jangan salah ya, perempuan mandiri finansial itu bukan perempuan yang nggak butuh laki-laki. Beda banget gitu. Tetapi kita menjadi perempuan yang selalu bisa siap sedia menjadi pahlawan di saat kondisi-kondisinya menjadi tak terduga. Nah, aku akan kasih checklist nih untuk para perempuan, apa yang menjadi tujuan finansial perempuan. Jadi teman-teman bisa lihat aja di layar. Kalau yang teman-teman masih lajang tuh ada 4 ya yang perlu kita penuhi nih. Dana darurat, proteksi kesehatan, tempat tinggal, dan dana pensiun. Sedangkan kalau teman-teman sudah berkeluarga, checklistnya ada 6, jadi emang agak lebih panjang gitu ya. Ada tambahannya yaitu dana membesarkan anak dan juga untuk proteksi jiwa. Karena pada saat kita sudah punya keturunan, maka sudah muncul tuh kebutuhan untuk proteksi jiwa. Nah, coba teman-teman perhatikan deh, baik yang lajang maupun berkeluarga, dua-duanya sama-sama butuh dana pensiun ya. Nah, aku akan coba hitungin nih buat teman-teman berapa sih kebutuhan dana pensiun kita supaya teman-teman tuh sekarang udah nggak nunda-nunda lagi gitu loh.
investasi. Oke, katakanlah kita mau pakai rules yang paling sederhana. Ini yang paling sederhana berseliweran di TikTok, di Instagram, di YouTube, pokoknya banyak banget deh. Tiba-tiba semua orang ngomong 4% rule. 4% rule ini sebetulnya adalah salah satu cara yang paling sederhana yang disampaikan oleh William Bengen. Beliau adalah seorang financial advisor dari Amerika Serikat dan beliau sudah menyatakan ini sejak zaman kita masih, mungkin teman-teman baru lahir, aku masih SD gitu ya, tahun 90-an gitu loh. Itu beliau mengatakan bahwa cara menghitung kebutuhan dana pensiun seseorang itu bisa menggunakan rumus 25 kali pengeluaran tahunan atau 300 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau teman-teman sekarang pengeluaran bulanannya adalah 10 juta rupiah per bulan, maka dana pensiun yang teman-teman mungkin butuhkan adalah 3 miliar. Nah, 3 miliar ini nanti ditaruh di mana? Ditaruh di aset investasi yang nantinya bisa kita tarik 4% setiap tahunnya. Jadi itu kenapa disebut 4% rule. Nah, pertanyaannya, 4% itu memang cukup, Mbak Prita? Ya tergantung orang. Kalau orangnya memang bisa hidupnya normal-normal sederhana mungkin bisa. Tapi kalau dia ternyata nanti banyak ujian kehidupannya, sakit dan lain-lain, bisa jadi itu kurang. Tapi minimal teman-teman mencapai angka 3 miliar ini. Nah, oleh sebab itu investasi dari sekarang itu menjadi penting banget karena tujuan finansial kita nggak cuma dana pensiun. Aku ambil contoh seorang perempuan bisa saja punya 3 tujuan finansial. Misalnya dalam jangka pendek dia butuh ada dana darurat, dalam jangka menengah dia butuh adanya dana pendidikan anak, dan dalam jangka panjang dia butuh adanya dana pensiun. Jadi 3 miliar yang tadi aku masukin ke yang warna biru nih untuk dana pensiun. Kan di samping dana pensiun dia juga perlu yang lain-lain kan. Makanya teman-teman semua di sini aku paham banget teman-teman seneng dapat bonus, dapat THR ya. Tolong itu jangan semuanya tiba-tiba beralih jadi tas ya teman-teman ya. Tetapi harus bisa dibagi jadi 3 hal ini. Kalau 3 hal ini udah kebagian semua, silahkan. Sisanya mau dipakai buat beli tas, mau buat ganti rambut, kayak ngecat apa terserah gitu ya. Tetapi pastikan yang 3 ini itu terpenuhi dulu. Atau kalau teman-teman misalnya punya tujuan finansial yang lain. Inilah kenapa perempuan itu penting banget melek investasi dan langsung praktek, dan perempuan ini adalah masa depan investasi. Memang perempuan nih masa depan investasi ya, karena memang tujuan finansialnya ini ada jangka pendek, menengah, dan panjang gitu ya, ada darurat dan anak sudah pensiun. Nah, kemudian apa sih sebenarnya karakteristik investasi yang cocok gitu ya bagi perempuan untuk memulai gitu ya. Mulai pertama mungkin yang jangka pendeknya dulu deh gitu untuk dana darurat 1 tahun lagi. Ini kira-kira apa sih, kemudian jangka menengah apa, kemudian jangka panjang tuh apa sih karakteristiknya yang cocok? Iya, jadi sebenarnya secara umum perempuan tuh untuk memenuhi 3 hal ini itu kan tadi pastinya dia harus mengenali profilnya dia dulu, itu pasti. Tapi setelah itu adalah dia pasti mencari nih aset investasi apa yang bisa kita pakai untuk memenuhi misalnya 3 kebutuhan tadi itu. Jadi perempuan itu biasanya akan mencari produk investasi yang bisa memberikan kepastian hasil. Jadi ini adalah untuk yang mana? Untuk kebutuhan yang pertama. Jadi kalau untuk dana darurat, dia memang mungkin pengen nih ada kepastian hasil. Maka biasanya kita kalau dana darurat pakai reksadana pasar uang, kira-kira seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian kita juga pengen produk investasi yang mudah diakses. Nah, ini kenapa favorit aku tuh selalu adalah invest in banking products atau capital market. Karena itu mudah banget diakses, mudah juga dicairkan, mantaunya juga gampang, dan sebagai perempuan yang udah rempong banget dengan kehidupan gitu ya, aku nggak perlu repot gitu loh ngurus ini itu gitu kan. Jadi semuanya tuh kayak udah diurusin. Lalu investasi juga harus dapat diakses dengan bantuan teknologi. Aku nggak ngebayang Mbak Astari, Mbak Ria, kalau kita tuh masih kayak zaman dulu ya, yang mana mau beli investasi apapun aja masih datang lagi ke lokasi, pakai paperwork itu banyak banget gitu. Jadi kadang-kadang juga pas mau pergi udah bolak-balik, maju mundur. Kalau sekarang dengan bantuan teknologi seperti tadi video yang ada di awal acara kita, sambil nonton drakor aja bisa sambil investasi. Jadi ini menarik sekali. Nah, tentunya opsi investasinya apa aja nih bisa dilakukan dari 3 hal ini. Untuk perempuan itu ternyata favoritnya tuh ada beberapa ya. Kalau aku paling suka banget itu memang di capital market. Jadi aku tuh selalu
pasti membeli SBN retail dan produk pasar modal seperti reksadana. Dari dulu pertama kali kenal reksadana itu saya selalu membelinya karena bisa dibeli dengan nominal yang sangat kecil. Itu yang saya sukai gitu. Jadi nggak perlu butuh uang sampai jutaan-jutaan gitu loh. Nah, untuk properti dan peer-to-peer lending itu adalah untuk teman-teman yang memang modalnya sudah besar atau memang sudah level up-nya tuh udah lebih tinggi lagi. Nah, mungkin juga banyak perempuan yang kepengen nge-backup gitu, nge-backup dengan apa? Dengan emas, karena mungkin dia merasa atau dia masih ketakutan, ya nggak apa-apa juga, jadi diversifikasi juga boleh, dan perempuan tuh juga suka banget naruh di alternatif investment. Apa tuh? Yaitu sebenarnya sih kayak pulang dari luar negeri, kumpulin falasnya gitu kan ya, terus naik dikit aja udah happy banget, terus nanti barang koleksi, dia bilang, koleksi ini buat investasi, koleksi itu investasi, tunggu dulu ya, tidak semua barang koleksi itu bisa dijadikan investasi, jadi harus lihat juga. Oleh sebab itu, saya ingetin sekali lagi teman-teman bahwa yang paling mudah buat kita perempuan itu adalah cash producing asset. Jadi memang dia mudah diukur, dia mudah dinilai, dan legalitasnya juga sangat mudah untuk untuk diketahui dan dipahami. Jadi sepanjang mendapatkan izin dari otoritas atau regulator, itu buat kita sebenarnya udah cukup tenang gitu ya teman-teman. Jadi jangan pernah melupakan produk pasar modal seperti reksadana dan juga seperti SBN retail, contohnya seperti itu. Baik, Mbak Prita. Jadi yang kira-kira karakteristik yang cocok gitu ya untuk perempuan adalah cash producing asset ya. Aset. Tadi yang teknis gitu ya, atau alternatif mungkin asetnya akan lebih susah ya dibandingkan Iya, dan cash producing asset ini bukan berarti dia memberikan penghasilan tiap bulan ya Mbak ya, tetapi itu adalah sebuah istilah keuangan di mana asetnya ini sendiri itu memang cash producing, tapi ke kitanya belum tentu menghasilkan cash. Jadi mungkin untuk dilepasnya harus jual beli gitu loh. Jadi ada capital gain di situ. However, cash producing asset itu menurut Damodaran, ini adalah profesor finance di New York University, itu adalah aset yang sangat mudah divaluasi dan mudah untuk diukur gitu kira-kira. Mudah divaluasi dan diukur ya. Oke. Beralih nih ke Mbak Ria nih. Tadi Mbak Prita udah menyampaikan nih apa aja karakteristiknya gitu ya, cocok bagi perempuan. Nah, kalau dari tantangannya sendiri gitu ya, terutama misalnya ya bagi ibu rumah tangga gitu ya yang tidak memiliki penghasilan, maksudnya bergantung kepada pasangan gitu ya. Nah, ini kira-kira tantangannya gimana dan tipsnya itu gimana nih untuk berinvestasi? Ya, jadi untuk perempuan gitu ya, untuk wanita tantangan berinvestasi ini tentunya punya tantangan untuk masing-masing gitu ya. Tapi memang biasanya gitu ya, karena perempuan itu kebutuhannya banyak. Biasanya tantangan berinvestasinya adalah perempuan harus bisa memisahkan mana yang kebutuhan utama dan juga mana kebutuhan pendukung gitu ya. Karena kalau perempuan biasanya tasnya banyak, ada tas kerja, tas main, tas kondangan, tas buat nonton gitu ya. Nah, mungkin di situ yang harus kita pisah-pisahin mana sih yang sebenarnya menjadi kebutuhan utama dan di mana kebutuhan pendukung gitu ya. Sehingga ini yang tadi kita balik lagi yang namanya proses budgeting, memisahkan pos-pos yang cukup penting gitu ya, itu sangat diperlukan dari awal kali kita mendapatkan pendapatan gitu ya. Jadi sebelum kita menghabiskan semuanya gitu ya, yang tadi Mbak Prita juga sudah ada slide-nya cukup clear, cukup jelas gitu ya, bahwa memang kita harus ada pos-posnya, budget-budgetnya, persentase-persentasenya yang bisa kita pisahkan, sejalan juga dengan kenaikan kita punya penghasilan. Nah, bagi ibu rumah tangga gitu ya, di mana memang kalau kita ngomongin ibu rumah tangga biasanya dananya itu bergantung dari dana yang diberikan secara bulanan gitu ya oleh pasangannya gitu. Kalau pasangannya kebetulan ngasihnya agak lebih gitu ya, mungkin lebih enak pos-posnya gitu ya. Tapi kalau misalkan lebih terbatas, nah itu juga menjadi tantangan tersendiri bagaimana ibu sebagai menteri keuangannya gitu ya, atau yang mengatur keuangan di dalam rumah tangga ini kembali lagi mempos-poskan kira-kira apakah ada pos yang bisa disisihkan untuk berinvestasi. Tapi tentunya balik lagi tadi ya,
semuanya sudah settle, sudah ada kebutuhan utama sudah terpenuhi, dana darurat ada gitu ya, dan sudah tidak minus lagi keuangannya, karena kalau nanti keuangan kita masih minus ya ujung-ujungnya yang kita sisihkan untuk investasi itu akan balik lagi dipakai untuk menutup minusnya atau defisitnya kita punya keuangan. Nah, satu lagi yang juga menjadi tantangan gitu ya untuk ibu rumah tangga gitu ya adalah dari sisi pasangannya. Apabila pasangannya itu juga sama-sama tidak terlalu fokus kepada investasi gitu ya. Jadi memang untuk ibu rumah tangga, terutama bukan hanya ibu rumah tangga saja tapi yang sudah berumah tangga gitu ya, ini sangat penting untuk mendiskusikan dengan pasangan kita untuk sama-sama mulai menyisihkan untuk porsi investasi. Jadi ini juga salah satu tantangan untuk perempuan yang sudah berumah tangga dan juga ibu rumah tangga adalah apabila di sisinya nih pasangannya nih belum terlalu ngeh sama investasi gitu ya. Karena seberapa besar pun dana yang bisa kita sisihkan dari dana bulanan, kalau pasangan kitanya belum investment minded gitu ya istilahnya, nanti uangnya itu ya akan ngendon aja gitu atau tidak diinvestasikan seperti itu. Wah, jadi literasi keuangannya nih buat bersama ya Mbak Ria ya, Betul Mas Ari. pasangan juga ya. Nah, dengan kesibukan perempuan nih yang berbagai macamnya gitu ya, ada yang walaupun ibu rumah tangga, namun juga bukan berarti juga tidak sibuk gitu ya, bahkan kadang-kadang kesibukannya lebih banyak gitu daripada yang ibu bekerja. Nah, misalnya ibu bekerja, baik ya, ibu rumah tangga. Nah, ini sebenarnya apa sih yang cocok gitu ya, produk investasi apa yang cocok gitu untuk memulai gitu, karena kesibukannya banyak dan tadi juga Mbak Prita udah menyampaikan ada beberapa cash producing asset gitu ya. Nah, tapi kan tadi ada beberapa ya gitu dan yang mudah dievaluasi dan diukur gitu ya. Nah, menurut Mbak Ria nih apa ya kira-kira produk yang cocok gitu bagi perempuan yang mungkin nggak sempet lah ngeliatin market setiap hari atau wah nggak sempet nih untuk memantau berita ekonomi setiap hari ini harus apa karena kesibukannya pun baik yang ibu rumah tangga dan ibu bekerja pun sudah banyak gitu. Nah, itu gimana ya? Boleh minta tipsnya nih Mbak Ria? Boleh Mbak Astari. Jadi memang salah satu solusi bagi kita yang memang aktivitasnya sangat banyak gitu ya, ibu rumah tangga itu bisa dibilang kerjaan 24/7 gitu ya, nggak ada berhentinya gitu ya, sangat sibuk sekali gitu ya. Mungkin orang ngelihatnya di rumah aja nih, nggak kemana-mana gitu ya, tapi saya sendiri sebagai ibu, saya sebagai anak yang ibunya adalah ibu rumah tangga gitu ya, ngelihat bahwa tugas ibu itu tidak pernah berhenti dan sangat sibuk sekali gitu. Jadi memang salah satu solusi untuk berinvestasi adalah salah satunya adalah di reksadana. Karena kalau kita lihat reksadana sendiri ini sudah ada manajer investasi yang memang sehari-harinya adalah untuk memantau market. Kemudian untuk reksadana sendiri gitu ya, kita sendiri kadang kalau kita yang bekerja kadang boro-boro mau ngelihat market pagi-pagi gitu ya, baca berita apa yang terjadi di global, di China, di Europe, di US gitu ya. Kadang sarapan aja suka nggak keburu gitu ya. Nah, reksadana ini menjadi salah satu solusinya. Dimana kalau kita lihat reksadana sendiri ini juga diawasi oleh OJK. Dan Batavia sendiri ini sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk reksadana yang cukup lengkap yang bisa disesuaikan dengan profil resiko dan juga kebutuhan investasi dari nasabah-nasabah Bank Mandiri. Mungkin untuk kebutuhan investasi dengan resiko yang rendah, tadi untuk dana darurat gitu ya, kita punya reksadana pasar uang. Kemudian untuk kebutuhan jangka waktu menengah, kita punya reksadana fixed income. Dan kalau misalkan kita seperti saya butuh dana untuk anak kuliah gitu ya 12 tahun lagi gitu ya, reksadana saham ini bisa menjadi salah satu alternatif investasi tanpa saya setiap hari, setiap menit, setiap detik harus memantau saham-saham apa yang harus saya beli, yang harus saya jual gitu ya, karena sudah ada manajer investasi yang bantuin, yang ngeliatin, yang memanage portofolio dari reksadana. Jadi memang kalau kita berinvestasi, Mbak Asari, jangan lupa kita harus invest berdasarkan kita punya risk profile. Dan kalau kita mau investasi, terutama di produk investasi yang punya resiko cukup tinggi seperti reksadana saham, kita harus sisihkan dana yang memang tidak mengganggu kita punya daily liquidity. Dan jangan lupa kita invest secara regular,
karena nggak ada yang pernah tahu market gitu ya, apakah besok akan turun, akan naik gitu ya. Jadi kita berinvestasi secara reguler. Livin juga udah bantuin gitu ya, di mana ada fitur installment plan gitu ya, dan jangan lupa kita melakukan diversifikasi pembagian gitu ya. Meskipun saya misalkan profil resikonya adalah high risk, tapi saya tetap butuh dana darurat yang bisa saya taruh di reksadana pasar uang. Atau saya bagi 20%-nya gitu ya, misalkan 50%-nya saya taruh di reksadana saham, 30%-nya saya taruh di reksadana pasar uang, saya bisa taruh di yang investasi untuk kebutuhan jangka waktu menengah, misalkan di reksadana pendapatan tetap. Dan jangan lupa kita harus tetap punya time frame dan goals yang mau kita capai. Ini sangat akan membantu kita dalam menentukan produk yang cocok, yang bisa kita berinvestasi. Dan jangan lupa teman-teman nasabah, kita tetap harus upgrade, kita punya pengetahuan, bukan hanya literasi keuangan, tapi juga mengenai keadaan capital market yang terjadi. Seperti itu Mbak Astari. Wah, ini lengkap juga nih produknya ya, Mbak Ria ya. Ada reksadana juga tadi ada beberapa ya, ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, kemudian reksadana saham yang disesuaikan dengan profil risiko bagi para perempuan ya. Dan juga tadi yang pentingnya nih, jangan lupa diversifikasi investasi ya, walaupun tadi Mbak Ria juga udah sharing bahwa profil risikonya pun cukup tinggi, namun tetap mengambil yang untuk dana darurat ya. Oke, wah ini nasabah setia Bank Mandiri nggak kerasa udah hampir 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol sambil nunggu buka puasa. Nah, mungkin sebelum ke pertanyaan dari nasabah setia Bank Mandiri, mungkin ada hal terakhir yang mau disampaikan gitu ya dari Mbak Prita dan juga Mbak Ria untuk bagi para perempuan untuk berinvestasi ke depannya. Mungkin dari Mbak Prita duluan. Oke, makasih. Buat saya hanya kasih 5 checklist aja untuk para perempuan independen ini. Nomor 1, pastikan selalu miliki tujuan dalam hidup. Determine your goal is very important. Yang kedua, always manage your budget karena anggaran itu adalah panduan kita. Yang ketiga, sebelum ngapa-ngapain itu milikilah dana darurat setidaknya 3 kali pengeluaran living cost kita. Lalu yang keempat, selalu pakai alokasi dana yang kita gunakan untuk berinvestasi dari penghasilan kita. Kalau bisa itu sampai 30% itu bagus banget, kalau nggak bisa 10%, tapi kalau nggak bisa juga ya sudah, berapapun rupiah bisanya, tolong lakukan. Dan yang terakhir, no fear of missing out, be grateful of what you have. Wah. No fear of missing out ya, no FOMO ya, nggak boleh FOMO. Iya gitu dong, nggak usah FOMO. Nah, kalau dari Mbak Ria sendiri gimana nih ajakannya untuk perempuan berinvestasi? Oke, jadi kalau dari saya gitu ya, jadi memang kita sebagai perempuan ini sebagai Menteri Keuangan bukan cuma untuk keluarga, bahkan untuk diri sendiri, untuk masa depan kita gitu ya. Jadi kita harus memiliki strategi untuk bisa memenuhi kita punya pencapaian gitu, atau kita punya target, kita punya goal, kebutuhan saat ini, kebutuhan jangka pendek, dan juga kebutuhan yang akan datang nanti gitu. Dan jika kita sudah melek investasi gitu ya, literasi keuangan, di sini kita memiliki keleluasaan untuk berinvestasi pada produk-produk yang sesuai dengan kita punya tujuan ke depannya. Jadi tadi jangan takut-takut, langsung praktek gitu ya, supaya kita kenal dengan produk investasinya, tapi juga kita harus tahu batasan-batasan seperti tadi, profil resiko, kemudian juga kita punya goals, kita punya goals sedari dini gitu ya, sehingga ini bisa menentukan kita untuk memilih produk yang sesuai, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Prita dan Mbak Ria atas ngobrol-ngobrol ngabuburitnya di sore hari ini. Nah, ini ada pertanyaan nih dari nasabah setia Bank Mandiri. Sebentar akan kita share.
Yang pertama untuk Mbak Prita. Nah, bagaimana sih caranya memperkenalkan literasi keuangan kepada anak? Karena tadi Mbak Prita mengatakan bahwa ibu juga seorang penggiat literasi keuangan. Oke, saya sampaikan dengan sederhana aja. Pada prinsipnya kita lihat usia anak kita. Jadi pada saat lihat usia anak itu ternyata akan berbeda-beda caranya. Tentu saja kalau di usia SD itu anak yang penting kenal value money dulu gitu loh. Jadi dia tahu, oh angka sekian tuh murah atau mahal. Nah, ketahuannya dari mana? Biasanya kalau anak umur segitu tuh dia akan tahu dari patokan misalnya makanan gitu. Oh, ternyata kalau mau beli mainan ini setara dengan punya beli makanan berapa burger. Oh, kalau berapa burger tuh bisa dinikmati bertiga, berempat, berlima, sedangkan ini hanya bisa dinikmati dia sendirian. Jadi dia tahu bahwa oh ini berarti agak mahal ya. Kalau agak mahal berarti saya mesti menabung atau mengumpulkan uang terlebih dahulu. Lalu pada saat usianya memasuki SMP, kita sudah bisa mulai memberikan sedikit tanggung jawab. Dia mau apa, dia bisa hitung, dia kejar nabungnya berapa banyak supaya mencapai apa yang dia inginkan. Lalu pada saat dia SMA, uang saku itu sudah mulai diberikan secara mingguan. Jadi jangan tolong anak kalau misalnya dia kekurangan uang di tengah-tengah minggu. Karena itu cara dia belajar untuk mengatur keuangannya dia selama 1 pekan, seperti halnya kita sebagai orang dewasa mengatur keuangan kita dalam 1 bulan, karena gajinya cuma sebulan sekali gitu ya. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh mengenalkan literasi keuangan kepada anak. Nah, kalau udah itu nanti turunannya barulah kenalin tentang produk-produk tabungan, investasi, dan lain-lain. Tetapi yang terpenting tadi pengelolaannya terlebih dahulu. Kira-kira begitu. Oke. Terima kasih Mbak Prita. Ini penting banget ya tadi pengelolaan ini menarik banget ya untuk anak SD. Mungkin di sini seperti saya juga anak saya masih SD gitu, jadi penting banget nih buat value of money ya untuk anak SD ya. Nah, kemudian untuk Mbak Ria nih, idealnya ini dana darurat berapa kali pengeluaran rutin dan baiknya disimpan di instrumen investasi atau disimpan di tabungan saja atau di RDPU? Silahkan Mbak Ria. Iya, thank you Mbak Astari. Jadi idealnya dana darurat berapa kali pengeluaran rutin ya gitu. Jadi memang ini tergantung gitu ya. Tadi Mbak Prita sempat bilang ada yang dana darurat itu 3 kali pengeluaran rutin gitu ya. Tapi juga ada beberapa yang bilang 1 tahun gitu ya dari kita punya pengeluaran rutin gitu. Jadi memang itu sangat tergantung juga gitu. Tapi tadi aku mengutip Mbak Prita gitu ya, 3 kali pengeluaran rutin gitu ya kalau nggak salah ya Mbak Prita. Nah, baiknya disimpan di instrumen investasi atau disimpan di tabungan saja atau boleh disimpan di reksadana pasar uang. Nah, untuk dana darurat gitu ya, ini memang bisa ditaruh ke reksadana pasar uang gitu ya sebagai instrumen investasi yang bisa dikatakan secara resiko relatif lebih kecil karena isinya reksadana pasar uang adalah deposito dan obligasi yang usianya di bawah 1 tahun. Disimpan di tabungan boleh aja nggak sih, sah-sah aja, tapi kalau aku pribadi kalau dana nganggur di tabungan biasanya gatel gitu ya, nanti aku ambilin sedikit-sedikit. Jadi memang reksadana pasar uang ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk menaruh kita punya dana darurat gitu. Di instrumen investasi bisa nggak? Nah, instrumen investasinya yang seperti apa dulu gitu. Kalau misalkan instrumen investasi yang memang resikonya tinggi, nah ini kan dananya spiritnya adalah dana darurat gitu ya. Kalau misalkan instrumen investasi yang resikonya tinggi, tentunya volatility-nya juga ada gitu ya. Jadi jangan sampai ini ceritanya dana darurat gitu ya, tapi kita taruh di riskier aset dan begitu tiba-tiba kita butuh dananya gitu ya, pada saat marketnya lagi mengalami koreksi. Nah, pada saat itu nanti akan mulai nader kegalauan gitu ya. Jadi memang untuk dana darurat biasanya lebih prefer bisa ditaruh ke reksadana pasar uang seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Ria. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih untuk Mbak Prita dari Mbak Nuraini. Untuk dana kesehatan bagaimana proporsinya ya Mbak Prita? Apakah alokasi untuk asuransi kesehatan harus lebih besar porsinya mengingat life expectancy perempuan ini cenderung lebih lama? Oke, jadi kalau kita berbicara tentang asuransi kesehatan itu kan kadang-kadang ada limitasi dari produknya itu sendiri. Jadi produknya itu mungkin hanya bisa menolong kita sampai usia 70 tahun misalnya. Nah, kalau gitu setelah 70 tahun jadi pakai apa? Itu kenapa kalau kita sudah mencapai usia 40 ke atas, itu kita mulai memiliki dana kesehatan terpisah. Jadi dana daruratnya itu juga bukan cuma dana darurat biasa, tapi juga ada dana darurat kesehatan memang pada saat kita sudah 40 tahun ke atas. Nah, tujuannya
Tujuannya supaya dana darurat kesehatan ini terus bergulung sehingga kita bisa pakai kalau kita sedang mendapat ujian kesehatan nih teman-teman. Proporsinya gimana? Nah, ini sebenarnya yang tadi Prita bilang, harapannya kalau seseorang sudah mulai memasuki usia 40 ke atas, secara penghasilan harapannya sudah mulai bertambah. Kalau penghasilannya juga sudah mulai bertambah, maka dia sudah mulai bisa tuh mungkin mengalokasikan dengan metode 50-30-20 atau bahkan yang metode Zapfin. Katakanlah teman-teman mau ambil metode yang 50-20-30. Berarti dari 30% itu, teman-teman bisa ambil sekitar 5 hingga 10% untuk alokasi ke dana kesehatan. Bahkan kalau nanti sudah bisa yang dengan konsep Zapfin, berarti kita berbicara angka 10% itu terhadap gaji rupiah yang lebih besar lagi. Maka secara rupiahnya kita bisa membeli premi asuransi kesehatan sekaligus bisa mengumpulkan dana darurat kesehatan untuk masa tua kita. Nah, simpennya di mana? Simpennya itu kalau dana darurat kesehatan memang di reksadana pasar uang. Jadi aku ingatkan sekali lagi, dana darurat biasa untuk perempuan jumlahnya starting 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Tapi memang sesuai dengan kondisi masing-masing, itu nanti bisa saja mencapai 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Tetapi start basicnya itu yang kita mesti kejar adalah 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Nah, once you reach 40, Anda mesti mulai mengumpulkan dana darurat kesehatan. Ya, jumlahnya silakan aja alokasikan. Tadi saya sudah sempat katakan kalau bisa 5-10% itu bagus, bahkan kalau bisa lebih besar lebih bagus lagi. Taruhnya di reksadana pasar uang. Gitu kira-kira. Oke, Mbak Prita, ini ada pertanyaan tambahan nih. Kalau misalkan dana daruratnya nih udah terpakai gitu ya, apakah harus langsung diisi lagi gitu ya 3 kali pengeluaran? Tadi kan ada dana darurat kesehatan gitu, misalkan udah kepakai gitu ya, apakah langsung isi lagi gitu? Ya, langsung isi lagi mungkin bisa iya bisa enggak, karena tergantung dari kemampuan finansial dia sendiri. Konsepnya jangan dipaksakan. Bukan berarti jadi malah gade-gade barang demi dana daruratnya terkumpul, tidak begitu. Tapi pada saat penghasilannya datang lagi, pelan-pelan kumpulin lagi. Memang begitu sih kalau dana darurat ya, dia bukan tabungan biasa soalnya. Jadi jangan sedih kalau teman-teman harus menggunakan dana darurat, karena bersedihlah kalau ada musibah malah larinya ke pinjol gitu loh. Itu kan udah last resort banget. Tapi kalau masih punya dana darurat kan menyenangkan gitu. Jadi kalaupun terpakai dana daruratnya, jangan bersedih, malah bersyukur. Lalu setelahnya datang turun lagi penghasilan, teman-teman mulai start kumpulin lagi, gitu kira-kira. Oke, terima kasih Mbak Prita atas jawabannya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Mbak Stefani untuk Mbak Ria. Dari sekian banyak produk reksadana, bagaimana kita memilih produk reksadana mana yang baik? Oke. Baik, jadi gimana sih cara memilih produk reksadana yang baik? Nah, ini balik lagi disesuaikan dengan kita punya goals, tujuan investasi, dan juga jangan lupa profil resiko. Karena tadi reksadana pasar uang, bagus apa nggak bagus, itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk dana darurat. Tapi kalau misalkan tujuan kita jangka panjang untuk nyekolahin anak kuliah 12 tahun lagi, apakah bisa menjadi salah satu investasi? Nah, kayaknya agak kurang nampol ya, atau agak kurang kerasa gitu ya nanti dia punya potensi return gitu ya, kalau misalkan kita mau sekolahin anak 12 tahun lagi ke university gitu ya, tapi kita taruhnya di reksadana pasar uang yang secara profil resiko rendah gitu ya, tapi tentunya yang namanya resiko itu akan selalu sejalan berirama dengan potensi imbal hasilnya. Resiko rendah memang potensi imbal hasilnya kita nggak bisa harapkan tinggi gitu ya, potensi imbal hasilnya juga akan rendah. Kalau kita aim untuk mendapatkan potensi imbal hasil yang tinggi gitu ya, otomatis kita juga harus cari aset yang lebih beresiko. Nah, aset yang lebih beresiko ini memang biasanya untuk investasi yang jangka panjang. Tujuannya apa? Karena apabila in the short term ada volatility gitu ya, misalkan saham sedang terkoreksi, karena kita udah set nih, ini jangka panjang 12 tahun lagi, kita nggak worried, kita nggak langsung panik, buru-buru melakukan penjualan. Karena kita udah sell, kita punya goal, kita punya target, ini untuk jangka panjang, 12 tahun lagi, hari ini koreksi, oke, ini malah bisa jadi opportunity kita untuk melakukan averaging terhadap produk reksadana tersebut, seperti itu. Oke, baik Mbak Ria. Terima kasih Mbak Ria atas jawabannya, dan Mbak Prita juga. Ini nggak terasa ya, udah
udah mau buka puasa nih, udah 1 jam kita ngobrol, sangat valuable sekali gitu ya di sore hari ini. Alhamdulillah gitu ya, saya juga senang banget nih karena topik diskusinya ini benar-benar relate gitu ya dengan kehidupan di sehari-hari gitu ya. Nah, sebelum saya tutup nih, kita hari ini sudah banyak sekali yang dibahas nih dalam 1 jam. Ada peran perempuan dalam mengelola keuangan, belum lagi ada juga literasi keuangan, bagaimana pentingnya bagi perempuan, kemudian juga bagaimana literasi tadi ya kepada anak mengelola keuangan sejak dini gitu ya. Kemudian ada pentingnya investasi, kemudian apa saja instrumen investasi, dan juga produk-produknya. Terima kasih banyak Mbak Prita, Mbak Ria atas kehadirannya sore hari ini. Nah, Wealth Management Group akan kembali mengadakan berbagai acara webinar Mandiri Beraksi Belajar Asik Investasi tahun 2023. So, nantikan informasi terupdate dari kami seputar investasi dan seputar market terkini. Akhir kata, saya Astari Adityawati pamit undur diri. Terima kasih banyak kepada Mbak Ria dan Mbak Prita sekali lagi, dan juga kepada para nasabah yang telah hadir di sore hari ini. Sampai bertemu kembali dalam acara Wealth Management Group Bank Mandiri berikutnya. Selamat berbuka puasa, selamat sore, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial registrasi reksadana pakai Livin sambil leha-leha. Pertama, buka aplikasi Livin by Mandiri. Klik ikon Livin Investasi. Klik banner daftar sekarang juga ya. Karena kamu belum punya rekeningnya, klik lagi, buka rekening investasi. Baca syarat dan ketentuan sebelum klik setuju, lengkapi dan verifikasi data diri kamu, isi risk profile questionnaire dengan jawaban yang kamu banget deh pokoknya. Pilih rekening sumber dana yang akan digunakan buat bertransaksi. Cek lagi data yang udah diisi. Sebelum lanjut, ganti posisi dulu, biar makin PW. Masukkan PIN, cukup pakai jempol. Dan tada! Registrasi selesai dan akan segera diproses. Lanjutin aja leha-lehanya. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Recording stopped. Tutorial beli reksadana di Livin